Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita masih sedang berbicara tentang syafaat. Sudah diterangkan ada dua jenis syafaat. Pertama, asy-syafa'atul mutsbatah atau syafaat yang diterima, syafaat yang ditetapkan. Yang kedua, asy-syafa'atul manfiyah, syafaat yang ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak memenuhi syarat. Sudah kita terangkan ada 3 syarat syafaat. Pertama, ridho Allah kepada si pemberi syafaat. Kedua, ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Ketiga, ada izin Allah. Kalau umpamanya yang memberi syafaatnya diridhoi oleh Allah, seperti para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, tapi yang diberi syafaatnya tidak Allah ridhoi, maka Allah tidak akan mengizinkan. Karena apa? Karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Walaupun malaikat, walaupun para nabi. Nah, berdasarkan hal itulah maka tertolak. Apalagi kalau umpamanya yang memberi syafaatnya tidak diridhoi, yang diberi syafaatnya pun tidak diridhoi, otomatis Allah tidak akan mengizinkan. Allah berfirman, "Kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha' wa yarda." Surah An-Najm. Betapa banyaknya malaikat yang ada di langit. Syafaat mereka tidak ada manfaatnya sedikit pun. Kecuali setelah Allah mengizinkan bagi orang yang Allah ridhoi. Jadi kalau tidak ada izin Allah, tidak ada keridhaan Allah kepada yang diberi syafaat, maka syafaat malaikat pun tidak ada manfaatnya. Nah, sudah kita terangkan syafaat berasal dari kata asy-syafa', artinya genap. Apa makna atau maksud genap? Karena menggenapkan hak tunggal Allah dalam memberi ampunan atau memasukkan orang ke surga atau menyelamatkan orang dari api neraka. Itu satu-satunya pemegang hak untuk itu hanyalah Allah. Allah satu-satunya Maha Pengampun. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memasukkan ke surga kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari api neraka kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah satu-satunya yang berhak mengeluarkan hamba dari neraka, memasukkan hamba ke dalam surga. Itu namanya tunggal atau esa atau witir. Witir itu ganjil. Karena satu, Allah satu-satunya. Tapi Allah memberikan hak, wewenang, kesempatan kepada sebagian hambanya yang soleh untuk menyelamatkan orang lain. Keluarganya, atau anak atau ayahnya, atau guru muridnya, atau sahabatnya,
sesuai dengan kriteria yang Allah tetapkan, sehingga seolah-olah para hamba menggenapkan hak tunggal Allah dalam menyelamatkan orang lain dari api neraka. Oleh karena itu, ketika ada orang menyelamatkan orang lain dari azab, dari siksa, memperoleh ampunan Allah, berarti orang yang menyelamatkan tersebut disebut memberi syafaat. Nah, tadi sudah diterangkan syarat bisa memberi dan memperoleh syafaat adalah ridha Allah. Kalau tidak ada ridha Allah, umpamanya kepada yang diberi syafaat, walaupun pemberi syafaatnya Allah ridhoi, maka syafaat itu tertolak. Tadi sudah diterangkan ayatnya, malaikat ditolak syafaatnya. Kalau orang yang diberi syafaat tidak Allah ridhoi, seperti orang musyrik, seperti orang kafir, termasuk para nabi. Para nabi pun tidak bisa menyelamatkan istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya, kalau yang diselamatkannya itu tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka syafaat para nabi pun ditolak. Contoh dalam Al-Quran banyak syafaat para nabi yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun ke anaknya sendiri. Karena anaknya kufur, tidak diridhoi oleh Allah. Seperti firman Allah dalam surah Hud ayat 45 dan 46. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daqal haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Kata Allah, berserulah Nuh kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya dia anakku. Jadi ketika Nabi Nuh sedang ngangkleng di atas perahu, di tengah air bah yang meluap, anaknya kekerebekan. Kekerebekan itu apa? Tenggelam, kerebek muncul lagi, kerebek muncul lagi. Kemudian diajak, anaknya nggak mau, diajak masuk ke perahunya, nggak mau. Saya akan pergi ke puncak gunung, kata anaknya itu. Karena kalau ke perahu konsekuensinya apa? Harus iman kepada bapaknya yang juga seorang nabi. Ini anak nggak mau. Akhirnya dipisah oleh gelombang yang menghalanginya. Kemudian anak itu tenggelam entah kemana, tak terlihat lagi. Maka Nabi Nuh berseru, ya Allah, sungguhnya dia anakku. Dan janjimu ini benar dan engkau adalah hakim yang paling bijak. Kenapa anaknya tidak diselamatkan? Intinya begitu. Apa kata Allah? Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Walaupun ada hubungan darah karena anak kandungnya. Tapi karena perbedaan akidah enggak. Dia bukan anakmu, bukan keluargamu, putus hubungan. Karena dia melakukan amal yang tidak benar. Maka jangan kamu meminta sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi ditolak syafaat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan anaknya dari
air bah yang sangat dahsyat ketika itu. Kenapa? Ditolak karena anaknya kufur. Anaknya tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Padahal seorang nabi. Kedua, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapaknya namanya siapa? Azar. Dan Azar ini termasuk orang yang pemahat patung yang paling ahli di zamannya. Dia membuat patung untuk disembah oleh manusia. Dan sudah didakwahi, dimintakan ampunan oleh Nabi Ibrahim bagi bapaknya. Ditolak. Sudah didakwahi malah mengancam. Akhirnya sudah Nabiullah Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Nanti pada hari kiamat Ibrahim dengan bapaknya ini berjumpa kembali dan ada dialog. Sebagaimana diterangkan oleh Rasul SAW dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah." Nabi Ibrahim berjumpa dengan bapaknya. Siapa bapaknya? Azar pada hari kiamat. Jadi Azar ini benar-benar bapak kandungnya. Memang dalam silsilah keturunan Nabiullah Ibrahim ke atas nama bapaknya itu bukan Azar tapi Tarih. Dan di kalangan ahlul kitab menyebut dengan sebutan Tarikh dengan kha. Tapi para ulama seperti Imam Ibnu Katsir menyebut Ibrahim bin Tarih. Yang benar mana? Azar apa Tarih? Dua-duanya benar. Sampai para ulama seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala menyatakan mungkin nama aslinya Tarih, nama Azar adalah gelar yang populer saat itu. Atau sebagian ulama ahli sejarah menyatakan Azar ini nama berhala pada zaman dahulu. Lalu karena bapaknya Ibrahim ini terkenal sebagai pemahat patung yang paling baik, gelar itu diberikan kepada bapaknya. Jadi kadang disebut Tarih, kadang disebut Azar. Tapi yang jelas itu bapaknya. Pertama Allah menyatakan bapaknya, yang kedua Nabi SAW juga mengatakan Yalqa Ibrahimu abahu Azar. Telah berjumpa Ibrahim dengan bapaknya Azar yaumal qiyamah pada hari kiamat. Lalu Nabi Ibrahim pun menyatakan, ya abati, wahai bapakku. Kenapa engkau membuat patung kemudian engkau sembah? Sebut ya abati, wahai bapakku. Seandainya Azar bukan bapak kandungnya, tak mungkin Allah menyebut dengan abahu, tak mungkin Nabi Ibrahim dalam Al-Quran menyebut wahai bapakku. Kalau bukan bapak aslinya, umpamanya pamannya, uaknya dan sejenisnya, berarti menisbatkan hubungan bukan kepada yang berhak. Itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali orang-orang Syiah. Ahlakahumullah. Seperti yang diterangkan salah satu ulama ahli tafsir mereka, Al-Mizan namanya, Tabatabai pengarangnya, menyatakan bahwa Azar bukan bapak kandung dari Ibrahim. Itu keyakinan orang Syiah. Nah kemudian sebagian kaum muslimin di kalangan Sunni ada yang mencaplok pendapat orang Syiah ini untuk membela orang tua Nabi Ibrahim yang sebenarnya.
bahwa itu pamannya, kata. Itu mengikuti orang-orang keyakinan atau penjelasan orang-orang Syiah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, yalqa Ibrahim abahu Azar yaumal qiyamah wa ala wajhi Azar qatratun wa ghabarah. Di muka Azar ini ada warna kotoran dan debu. Fayaqulu lahu Ibrahim. Berkatalah Ibrahim kepada ayahnya ini. Nanti ini dialog ini pada hari kiamat. Kok belum terjadi tapi sudah tahu? Ya, ada bocoran dari Allah melalui wahyunya yang dia berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ini pasti terjadi. Yaqulu lahu Ibrahim, alam aqul laka la ta'sin? La ta'sini, bukankah aku sudah katakan kepadamu dulu ketika di dunia, jangan kamu maksiat kepadaku. Jangan sampai tidak menurut kepadaku, disuruh berhenti menyembah berhala, tetap malah ngambek. Maka berkata bapaknya, fal yauma la asika, hari ini aku tidak akan durhaka kepadamu. Hari kiamat itu baru. Fayaqulu Ibrahim, ya Rabbi innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun fa ayyu khizzin akhza min abil abad. Kata Ibrahim, ya Allah, minta syafaat untuk bapaknya nih. Sesungguhnya engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakanku pada hari ketika orang-orang dibangkitkan. Maka kehinaan apalagi yang lebih hina daripada dijauhkannya aku dari bapakku. Jadi intinya minta selamatkan bapakku, jangan dimasukkan ke neraka. Masukkan ke surga bersamaku sehingga dekat denganku. Maka fayaqulullahu ta'ala, Allah azza wa jalla menjawab, inni haramtu jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya aku telah mengharamkan surgaku bagi orang-orang kafir. Thumma yuqal ya Ibrahim ma tahta rijlaik fayanzuru fa idza huwa bidhabihin multatikhin fayukhadhu biqawamihi fayulqa finnar. Lalu berkatalah Allah Azza wa Jalla kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, hai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu? Perhatikan, tiba-tiba ada sesembelihan atau kambing yang kemudian berlumuran darah, kemudian diambil kedua tanduknya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini menunjukkan bahwa syafaat Nabi Ibrahim untuk bapaknya ditolak. Tidak diterima. Karena apa? Karena bapaknya Ibrahim orang yang tidak diridhai. Mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, bahkan menjadi perantara bagi kemusyrikan orang lain. Karena dia tukang menyembah patung. Dan ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi lastaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Kata Allah, sungguh telah ada contoh yang baik bagi kalian dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah.
kami ingkar kepada kalian dan telah nyata permusuhan antara kalian dan kami, antara kami dan kalian serta saling kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah. Kecuali ucapan Ibrahim kepada bapaknya, aku akan memintakan ampunan bagimu hai bapakku. Makanya di akhirat nanti janji Nabi Ibrahim itu ditunaikan oleh Nabi Ibrahim. Dimintakan ampunan untuk bapaknya kepada Allah, tapi ternyata ditolak. Ini yang disebut dengan apa? Syafaat manfiyah, syafaat yang tertolak walaupun yang memberi syafaatnya seorang Nabi. Termasuk apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi ibunda tercintanya, beliau pernah memintakan syafaat kepada Allah bagi ibunya, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disyarah oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Syarah Sahih Muslim dalam juz yang ketiga halaman 402, bahwa suatu saat Nabi SAW menangis di sebuah tempat, orang-orang yang ada di sekelilingnya pun ikut menangis karena tangisan beliau. Umar berani bertanya, ma'abkaka ya Rasulullah? Apa yang telah membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ista'zantu Rabbi fi an astaghfirullah falam yu'dhan li wasta'zantu fi an azur qabraha fa'adhina li. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi Allah tidak izinkan. Lalu aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburannya, lalu dia mengizinkan. Nah, berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW menangis karena ibunya tidak boleh didoakan untuk memperoleh ampunan. Dan ini mengisyaratkan ibunya mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Dan setiap orang mukmin dilarang memintakan ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Ini penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 113, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang yang musyrik itu kerabat yang paling dekat. Ibunya sendiri, ayahnya sendiri, ataupun anaknya sendiri, istrinya sendiri, maka syafaat bagi mereka semua tertolak. Karena apa? Karena mereka tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah diterangkan hadis Abu Hurairah pernah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi SAW menyatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, bayangkan kalau syafaat para malaikat, syafaat para nabi bisa ditolak.
oleh Allah. Hanya karena orang yang diberi syafaatnya itu tidak diridhoi oleh Allah. Apalagi kalau yang memberi syafaat orang biasa, para wali Allah, para solihin, para syuhada, tapi yang diberi syafaatnya itu melakukan perbuatan syirik atau kufur. Apalagi kalau yang memberi syafaatnya itu orang biasa. Yang beri syafaatnya tidak diridhoi, yang diberi syafaatnya sama-sama tidak diridhoi, wah itu mah tertolak. Ya, inilah golongan yang pertama yang syafaatnya ditolak, yaitu golongan para nabi, bahkan para malaikat, hanya karena yang diberi syafaatnya orang kafir atau orang musyrik, maka tertolaklah syafaat itu. Ini yang pertama. Golongan kedua, siapa lagi yang syafaatnya ditolak selain para nabi dan para malaikat, nanti akan kita jelaskan di hari Senin yang akan datang. Sekarang sudah jam 6, harus jeda dulu. Kepada operator dipersilakan untuk memutar jeda. Dan seusai jeda kita langsung ke sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Bismillah, syukran jazakallahu khair kepada Ustaz Abu Haidar Sunawi hafizahullah ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya kepada Ustaz mengenai tema yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Kami silakan mengajukan pertanyaan bisa melalui telepon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Bagaimana Ustaz, ada penelpon atau ke jamaah dulu yang hadir? Telepon dulu karunya sok. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Agus di Bandung, Ustaz. Silakan. Maaf di luar tema, Ustaz. Ada dua pertanyaan saya begini, di sholat jahar ketika kita sudah membaca doa iftitah, kemudian kita melanjutkan membaca al-fatihah, apakah itu dibenarkan atau tidak? Kemudian yang kedua, ketika kita mandi janabah, maksudnya mandi besar, setelah kita melakukan wudu, kemudian kita lakukan mandi dan diakhiri dengan membasuh kaki. Kemudian di sela-sela mandi besar itu, di sela-sela mandinya itu kita baik sengaja maupun tidak sengaja memegang kemaluan, apakah itu wudunya batal atau kita suruh wudu lagi setelah mandi janabah. Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Bapak yang barusan bertanya, barakallahu fiik, dari Bandung ya, ada dua pertanyaan. Agak kurang jelas suaranya. Kalau nggak salah tangkap, kalau salah tolong koreksi. Pertanyaan pertama, dalam sholat jahriyah, jahar, mungkin maghrib, isya atau subuh atau jumatan. Makmum setelah membaca iftitah apakah harus membaca Fatihah gitu ya? Betul begitu? Betul apa benar? Iya. Makmum ketika seusai membaca iftitah, apa yang dilakukan? Mendengarkan bacaan imam. Karena makmum selesai iftitah, imam juga selesai, pasti imam baca Fatihah dengan suara keras. Wajib untuk kita dengarkan. Dan ini yang dimaksud dengan ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran kepada kalian, diam dan dengar agar kalian dapat rahmat. Nah,
Pak, sebagian mufassir menyatakan ayat ini untuk sholat berjamaah. Jadi ketika dibacakan Quran oleh imam, diam dan dengar agar memperoleh rahmat, baik bacaan Fatihah ataupun surat. Maka Nabi SAW menyatakan faqira'atul imam liqira'atil ma'mum. Bacaan imam itu sudah mencakup bacaan makmum. Tapi kitanya harus mendengar dan menghayati setiap ayat yang dibaca oleh imam. Oleh karena itulah maka pendapat yang lebih rajih atau lebih kuat, si makmum tidak membaca Al-Fatihah di salat jahar, salat maghrib, isya ataupun subuh. Bacaannya sudah tercakup, di-cover oleh bacaan imam, makanya walaupun umpamanya si makmum itu masbuk, begitu masuk Al-Fatihahnya sudah selesai, sudah lewat, imam sedang baca surat. Bahkan surat pun sudah selesai, begitu masuk takbir Allahu Akbar, imam ruku, si makmum juga langsung ruku. Nggak kebagian Fatihah, nggak kebagian surat. Dapat rakaat itu? Dapat. Asal dapat ruku imam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, faman adrakar ruku faqad adrakar rakaat. Siapa yang peroleh ruku imam, maka dia dapat rakaat itu. Dan ini ditunjang dengan banyak hadis lain. Seperti seorang sahabat namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah dengan ada tak marbutah. Bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi Abu Bakrah. Dia masuk ke masjid, begitu sampai di pintu, Nabi dan para sahabat sudah ruku. Maka dia langsung takbir di pintu, Allahu Akbar, lalu langsung ikut ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Kebayangkannya, berjalan sambil ruku ke saf. Nabi membelakangi. Nabi tahu apa tidak apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Tahu. Karena Nabi menyatakan, diperlihatkan kepadaku kondisi kalian walaupun aku membelakangi kalian. Nabi tahu seusai sholat lalu berkata, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasulullah, la ta'ud, jangan ulang lagi. Maksudnya jangan diulang lagi berjalan sambil ruku. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh orang itu menambah lagi satu rakaat, tidak. Menunjukkan dia dapat rakaat itu. Walaupun tidak kebagian Fatihah bahkan surat, hanya kebagian ruku walaupun rukunya sambil jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa makmum tidak wajib membaca Fatihah apabila memang dia tidak sempat, tidak memungkinkan membaca Al-Fatihah, tapi dapat satu rakaat itu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, makmum tetap membaca Fatihah. Kapan? Ada dua opsi, dua pilihan. Pertama, ketika imam baca ayat per ayat dia ikuti dengan menggerakkan badan, menggerakkan lidah tanpa suara. Ketika imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia ikuti Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi disyirkan, jangan mengganggu orang lain. Maka dia membaca tanpa menyela bacaan imam. Ya, adapun selain itu nggak akan keburu. Kalau umpamanya imam memberi ruang waktu setelah Fatihah menjelang surat, diem dulu agak lama, ya bisa. Tapi nggak semua imam begitu kan. Seringnya imam begitu, waladhdallin amin, langsung baca. Nggak sempat kita membaca Al-Fatihah. Maka nggak apa-apa ya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, setelah wudu lalu sengaja atau tidak sengaja menyentuh kemaluan.
laki ataupun perempuan. Tidak sengaja umpaka gores, dengan sengaja mungkin saja atel terus digaro, kan osok atelnya. Apakah wudunya batal apa tidak? Di sini ada dua hadis dan dua-duanya sahih. Hadis pertama menyatakan man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa orang yang menyentuh zakarnya, hendaklah dia berwudu. Dan hadis ini mengisyaratkan batal. Hadis kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya, apabila kita menyentuh kemaluan setelah berwudu batal enggak? Dia menjawab, la innama huwa bid'atu minka. Enggak, karena si itu teh bagian dari diri kamu. Kadang-kadang kan tidak tersentuh oleh tangan tapi bersentuhan dengan paha kan? Mungkin? Iya mungkin. Kenapa kalau bersentuhan dengan paha tidak batal, bersentuhan dengan tangan jadi batal? La innama huwa bid'atun minka. Tidak batal. Karena dia itu bagian dari diri kamu. Nah, hadis ini juga sahih. Nah, yang benar yang mana, batal apa tidak? Lalu oleh para ulama dirinci. Yang lebih kuat yang tidak membatalkan wudu. Adapun yang pertama man massa dzakarahu falyatawaddo, ada dua penafsiran atau penjelasan dari para ulama. Pertama, suruhan perintah untuk berwudu kembali di sana tidak menunjukkan batal, tapi menunjukkan afdoliyah. Afdolnya wudu lagi gitu. Tapi kalau nggak wudu nggak apa-apa. Sebagaimana siapa orang yang sudah menguburkan jenazah, hendaklah dia mandi. Nah, apakah wajib? Tidak, sunnah saja. Makanya para sahabat setelah menguburkan jenazah ada yang mandi, ada yang tidak. Jadi perintah mandi di sana sekedar anjuran. Falyaghtasil, hendaklah dia mandi, itu anjuran. Sama dengan man massa dzakarahu falyatawaddo. Ini penjelasan Imam Malik rahimahullahu taala bahwa di sana sekedar anjuran. Ini penjelasan pertama. Penjelasan kedua ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud dengan man massa dzakarahu falyatawaddo, siapa yang menyentuh zakarnya hendaklah dia berwudu. Maknanya kalau menyentuh zakarnya itu disertai dengan syahwat. Kalau menyentuhnya disertai dengan syahwat, ya batal. Bahkan ada kemungkinan, bahkan kemungkinan besar, kalau menyentuh kemaluan dengan syahwat akan keluar madhi. Bukan mani, ya. Kalau bedanya apa? Bedanya kalau madhi itu cairan kental sedikit keluar nate. Satetes paling. Kalau mani kan banyak. Dan itu membatalkan wudu. Makanya mengusap dengan syahwat dengan tangan itu berbeda dengan mengusap bagian lainnya. Kalau kita mengusap bagian tangan, pipi, nggak mungkin dengan syahwat. Tapi kalau mengusap ya zakarnya dengan syahwat itu beda gitu ya. Nah, maka ya ini membatalkan wudu. Adapun kalau mengusapnya tanpa syahwat, baik sengaja atau tidak. Tidak sengaja mungkin katoel tepupugu. Dengan sengaja mungkin gatal. Atau mungkin saja ada sesuatu, aya rambut, aya kertas, aya naon, nempel terus dicandak. Diambil gitu ya. Atau umpamanya mungkin aya sabunan can can bersih, kemudian dicuci lagi dengan tangan tanpa wudu lagi, tanpa adanya syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Ya, demikian wallahu a'lam bissawab. Jamaah di sini ada yang ngacung, mangga tuh. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama,
umat Islam yang melakukan dosa baik kecil atau besar diampuni kecuali dosa musyrik. Nah, apakah yang melakukan dosa musyrik itu akan mendapatkan syafaat atau ditolak ataukah tidak? Yang kedua, seorang muslim yang melakukan profesi dia membuat patung. Kadang-kadang sembah, kadang-kadang tidak. Tapi dia tidak diperuntukkan untuk itu karena profesinya. Apakah dia dapat syafaat juga atau tidak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan pertama, orang Islam tapi sudah melakukan perbuatan syirik besar, kemudian mati dalam keadaan demikian dan tidak bertaubat, apakah dia bisa memperoleh syafaat? Ya, tadi sudah dijelaskan tidak. Jangankan yang memberi syafaatnya itu anaknya orang biasa. Para nabi pun tidak bisa memberi syafaat kepada orang yang mati dalam keadaan musyrik. Nabi Ibrahim tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa menyelamatkan istrinya. Nabi Nuh juga tadi dijelaskan tidak bisa menyelamatkan anaknya. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Kedua orang tuanya, pamannya yaitu Abu Thalib, itu tidak bisa diselamatkan oleh syafaat mereka. Padahal mereka para nabi, ya, apalagi orang biasa. Karena apa? Karena yang diberi syafaatnya tidak Allah ridhai. Walaupun pemberi syafaatnya Allah ridhai, para nabi, para malaikat Allah ridhai. Tapi yang diberi syafaatnya musyrik Allah nggak ridha. Kufur Allah nggak ridha. Ya. Allah itu la yarda li ibadihil kufra. Allah tidak ridha kepada kekufuran yang terdapat pada diri hamba-hambanya. Allah nggak ridha. Itu ayat. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana pembuat patung tapi bukan untuk disembah. Untuk sekedar hiasan gitunya. Bukan untuk disembah. Dan si pembelinya juga membeli bukan untuk disembah, sekedar untuk hiasan. Apakah boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena itu menyerupai ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jangankan patung yang 3 dimensi, lukisan orang yang 2 dimensi juga tidak boleh. Sampai Nabi SAW menyatakan, Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat tukang lukis, tukang gambar. Padahal gambar itu sekedar 2 dimensi. Apalagi kalau lebih gamblang, lebih jelas lagi daripada itu seperti patung atau relief. Relief itu ya lukisan di dinding tapi timbul gitu ya. Apalagi kalau 3 dimensi, betul-betul mirip orang. Maka itu lebih dahsyat lagi daripada lukisan. Tidak boleh ya. Dan itulah awal mula munculnya penyembahan terhadap berhala. Dahulu Lata, Uzza, Manat dan seterusnya itu dibuat oleh orang yang membuatnya tidak untuk disembah. Nama Lata, Uzza itu orang-orang soleh zaman dahulu. Nah, setelah mati orang sedih. Tapi setiap mengingat jasanya, nasihatnya, dakwahnya, orang semangat kembali ibadah. Lama-lama dibuat monumennya berupa patung. Untuk mengingatkan, begitu lihat ini Lata Uzza dulu suka mengajari, menasihati kita, semangat ibadahnya muncul lagi gitu ya. Awalnya gitu, untuk mengingatkan, memberi memori kepada jasa-jasa orang ini.
Tapi lama-lama disembah. Entah berapa puluh tahun, ratus tahun, ribu tahun setelah kematiannya. Oleh karena itulah maka kemudian lisaddid dzari'ah atau menutup celah-celah pintu keburukan yang mungkin timbul dilarang sejak awal. Oleh karena itu walaupun awalnya tidak diniatkan untuk disembah baik oleh pembuatnya ataupun oleh pembelinya, sekadar untuk hiasan, maka tetap terlarang, tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, patung, lukisan itu tempat yang aman bagi setan untuk melindungi diri dari bacaan Quran, dari ruqyah. Kalau umpamanya di rumah kita ada gangguan jin, setan dari kalangan bangsa jin, bagaimana mengusirnya? Enteng, ringan. Bacakan saja Al-Quran di ruang yang dianggap ada jinnya. Bacaan Quran, pakai sholat di sana, lari. Begitu masuk rumah, kemudian bismillah, kemudian assalamualaikum, terus baca ayat kursi. Maka setan-setan yang ada di rumah itu semuanya lari keluar. Dan setan yang dari luar mau ke dalam nggak bisa. Yang dari luar aja lari gitu. Yang dari dalam aja lari keluar. Nah kecuali kalau di rumah itu ada benda pengundang datangnya setan atau tempat berlindungnya setan dari bacaan Quran. Apa saja itu? Beberapa. Musik dan nyanyian. Ya. Kemudian gambar-gambar makhluk hidup. Apalagi patung. Dibacakan ayat di sana. Dipakai sholat. Dipakai pengajian. Kekeh ada. Kita pernah mengalami dulu di rumah sekretariat yayasan di Panorama. Tuh rumah Pak Dadang dulu. Itu terkenal angker. Kos-kosan itu. Ada orang yang ngekos baru 1, 2, 3 malam, besoknya pindah. Karena apa? Karena diganggu gitu ya. Padahal sudah bayar full sebulan. Pemiliknya mah seneng. Nanti datang lagi. 2-3 hari kabur lagi. Karena diganggu. Akhirnya kita pakai itu sebagai sekretariat yayasan. Semuanya gitu. Disewa, tidak gratis. Dibayar tiap tahun atau tiap bulan, tiap tahun ya kalau nggak salah. Nah, itu kalau tamu, ikhwan yang datang dari luar selalu diganggu. Kalau ikhwan yang pribumi pengurus, saya tidak pernah melihat apa-apa, mengalami apa-apa. Ada yang ketika berbaring, ini apa kain, disangkanya gordeng, ternyata baju, ada wanita di atas korejat, nggak ada, hilang. Padahal di sana dipakai baca Quran, dipakai sholat, dipakai pengajian, ngaji tauhid. Sampai ada ustaz dari luar, kalau nggak salah entah ba'da maghrib, entah isya, kita di ruang tengah ngobrol, kamar ada di dalam, ustaz itu istirahat. Ba'da isya kalau nggak salah, tidur gitu ya. Tiba-tiba keluar sambil ngos-ngosan, sambil keringetan. Wah, saya diganggu katanya. Dicakar-cakar. Jaket kulitnya ada bekasnya. Aneh ini. Sampai akhirnya kita penasaran, besoknya dibongkar. Di rumah itu ada lemari. Kita curiga di balik lemari ada apa? Digeser, ternyata di balik lemari ada patung burung bangau. Ini nih biang keroknya nih. Langsung kita ambil, langsung kita hancurkan. Alhamdulillah setelah itu tidak ada lagi. Jadi ingat, jangan nyimpan patung atau gambar makhluk hidup di rumah. Termasuk foto-foto pajangan di ini, simpen. Disimpan di tempat yang tersembunyi, jangan dipajang. Itu mengundang datangnya setan,
dan juga menjadi tempat berlindung mereka dari bacaan Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ke studio silakan Muzain, satu lagi pertanyaan. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari pendengar dari Abdullah di Ciwidey. Pak Ustadz, Afwan izin bertanya, ada sebagian golongan masyarakat yang berkeyakinan bahwa guru atau pemimpin pondok bisa memberikan syafaat kelak di akhirat sampai melebih-lebihkan, menyanjung dan lain-lain, sampai ada perkataan ngiring guru ke sawargi. Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fiik. Ikhwan di Ciwidey, kemarin baru kita ke Ciwidey ya, tamasya. Tamasyanya ke Taman Surga, bukan ke Kawah Putih. Ke Majelis Taklim di Masjid Besar Ciwidey, Masjid Agung. Apa pertanyaan? Oh iya. Apakah guru pemimpin pondok pesantren bisa memberi syafaat kepada murid-muridnya? Ya, tentu saja bisa. Baik punya pondok pesantren atau tidak. Kadang ada guru saja yang ngajar di pondok tapi bukan milik dia. Mungkin setahun, 2 tahun setelah itu dia keluar, pindah atau sekolah lagi. Atau ustadz yang tidak mengajar di pondok tapi ngajar pengajian di masjid. Atau di TK, TPA. Di madrasah, ngajar Iqra ke murid-muridnya. Apa bisa memberi syafaat? Ya bisa, jangankan guru biasa. Kemarin sudah kita terangkan syafaat orang biasa ke orang yang sekalipun tidak dikenal. Sudah kita terangkan hadisnya bahwa kata Allah, keluarkan oleh kalian orang yang di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil debu. Lalu dikeluarkan. Kan begitu. Karena itu bukan hubungan guru dengan murid. Syafaat bisa diberikan oleh seorang muslim kepada muslim lain walaupun tidak ada hubungan guru dan murid. Asal tadi syaratnya, ya. Yang memberi syafaatnya diridhoi, yang diberi syafaatnya diridhoi. Adapun kalau umpama si murid sampai gulu, berlebih-lebihan dalam mengkultuskan sang guru, sampai pada taraf menyamakan guru dengan Allah Azza wa Jalla, ya, melakukan hal-hal yang berbau syirik atau kufur, maka berarti baik si gurunya itu juga membiarkan dirinya didemikiankan. Ataupun muridnya, dua-duanya tidak diridhoi oleh Allah. Apalagi kalau gurunya itu arogan. Ayo, kalau ke saya, ketemu saya, cium kaki saya. Sampai sujud, dia kan gitu ya. Oh, senang. Tapi kalau ada orang muridnya cuma salaman biasa, nggak cium tangan, nggak cium kaki, ngamuk itu guru, dasar anak durhaka, dasar murid durhaka, arogan dia. Orang itu nggak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau sujud, ya ada kan kepada orang kiai atau habib atau apa, sampai sujud orang. Yang disujudinya senang aja, ya. Maka tidak boleh. Nabi SAW jangankan disujudi. Beliau datang, para sahabat sedang duduk, pas beliau datang pada berdiri juga gak suka. Gak mau. Ya. Sampai menyatakan, jangan kalian kultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Gak mau. Beliau tidak gila hormat. Seperti orang-orang pada umumnya. Ya. Maka kalau demikian gak bisa dapat syafaat, gak bisa memberi syafaat. Jadi intinya jangan berlebih-lebihan dalam mengkultuskan guru. Guru wajib dihormat. Siapa yang tidak menghormati, memuliakan guru,
maka dia sudah maksiat kepada Nabi SAW karena beliau menyatakan waqirru man tata'allamuna minha. Muliakan orang yang kamu pernah mengambil ilmu darinya. Muliakan ya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Mendurhaka, menghinakan tidak boleh, membenci, memusuhi tidak boleh. Tapi memuliakan dalam batas-batas yang berlebihan, mengkultuskan juga sama-sama tidak boleh ya. Demikian wallahu a'lam bishawab, cukup sampai di sini. Insyaallah nanti jam 8 ada lagi kajian kitab Ad-Da'wa Dawa, tapi tidak di masjid, online, di radio dan TV aja dengarnya ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.